Nah, live on YouTube itu. Oke, sudah masuk. Ya, kita jam 10. Kita mulai ya. Ya. Jadi pakai speed dulu Nong ya. Nong. Pakai speed dulu Nong. Sebelum pada itu pakai speed dulu. Ya, enggak terusin aja Pak Inung langsung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa dengan program Tadarus Litab Dimas. Program ini di set up, diinisiasi oleh Subdit Penelitian dan Pengabdian Publikasi Ilmiah dan Pengabdian Masyarakat Kemenak Republik Indonesia. Selama 1 Ramadan kita akan melakukan tadarus ini untuk mendengarkan temuan-temuan ilmiah terbaru yang dihasilkan oleh dosen-dosen di lingkungan PTKI. Dan selamat bergabung semuanya, baik yang ada di Zoom maupun yang di YouTube channel, Pendis YouTube channel, kawan-kawan semuanya, bapak-bapak, ibu semuanya, kita selama 1,5 jam ke depan kita akan berdiskusi dengan tema yang luar biasa. Insya Allah besok kita akan berpuasa, insya Allah kita akan mengawali puasa di hari pertama besok. Oleh karena itu maka tema kita hari ini adalah sehat berpuasa, selamat dari penyakit. Semoga dengan tema ini kita besok akan bisa mengawali berpuasa dengan sehat, selamat 1 bulan penuh, sehingga kita bisa mengalami dan merayakan Lebaran apapun kondisinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, untuk yang pertama saya memohon kepada Bapak Direktur Diktis, Bapak Profesor Dr. Arskal Salim, untuk memberi pengantar apa sih sebetulnya Bapak acara ini. Saya persilakan Bapak Dr. Profesor Dr. Arskal Salim, silakan. Ya, terima kasih Pak Inung selaku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Hadirin peserta Tadarus Litab Dimas yang ada di Zoom maupun yang ada di YouTube. Senang sekali pada kesempatan pagi ini kita bisa memulai sebuah program yang digagas oleh Subdit Penelitian Pengabdian pada Masyarakat Direktorat PTKI di Jenpendis Kementerian Agama yang saya anggap sebuah terobosan yang menarik karena selama ini kita tidak terfikirkan bagaimana kita melakukan diseminasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para sivitas akademika di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam. Karena itu ini Tadarus Litab Dimas mudah-mudahan tidak hanya berlangsung selama bulan Ramadan ya. Kita lihat animonya ya, sebab bukan saja para peneliti, kita juga bisa mengundang tamu luar yang menjadi mitra peneliti kita ya. Dan itu bisa dengan teknologi hari ini kita bisa melangsungkannya secara global online. Jadi mungkin para peneliti internasional yang diajak menjadi mitra ya itu juga bisa diundang untuk memberikan share beberapa hasil penelitiannya yang relevan dengan konteks Indonesia. Karena itu saya mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Subdit Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat yang sudah berikhtiar untuk memaksimalkan diseminasi hasil-hasil riset maupun publikasi ilmiah yang selama ini hanya di kampus-kampus ataupun dalam bentuk jurnal. Dan ini adalah cara bagi kita untuk semakin memperluas jangkauan cakupan dari hasil penelitian. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengapresiasi betul semua sivitas akademika, para peneliti di masing-masing kampus ya PTKI baik negeri maupun yang swasta yang sudah sangat produktif sekali ya dalam menghasilkan berbagai hasil riset, jurnal, artikel ilmiah yang hari ini setidaknya sudah mencapai 4.000-an hasil riset yang dilakukan dalam setiap tahunnya. Ya, ini jumlah yang tidak kecil, baik itu yang ada di masing-masing kampus maupun penelitian-penelitian yang dibiayai di tingkat nasional Kementerian Agama. Kemudian
Untuk kegiatan ini, kegiatan Tadarus Kitab Dimas ini, saya senang sekali bahwa ini dapat dilakukan 2 kali seminggu, ya. Hari Kamis dan hari Selasa. Hari ini hari Kamis, ya. Jadi nanti baru akan lanjut hari Selasa lagi. Saya nggak tahu ini masih segar-segar nih, soalnya belum pada puasa Pak Inung ya. Tapi mudah-mudahan sudah, sudah Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kan sudah cukup lah untuk penyesuaian biar puasa lebih baik gitu ya. Kita harapkan nanti bahwa dengan adanya Tadarus Kitab Dimas ini, kita mencoba mentradisikan sesuatu yang baik, bagaimana kita dapat mengajak juga, bukan hanya sivitas akademika, tapi juga masyarakat umum, mahasiswa maupun masyarakat umum. Jadi nanti tolong Pak Kasubdit beserta jajaran mempromosikan ini secara lebih luas ya, dan kita ingin supaya mereka misalnya ini riset tentang apa hari ini ya, tentang kesehatan, maka coba kita undang juga mereka yang peminat isu-isu kesehatan ini ya dari berbagai kalangan lingkungan gitu. Begitu juga besok misalnya nanti ada kaitan dengan tema-tema ekonomi, kita undang, kita beritahu biar mereka juga mendengar, oh ada hasil-hasil riset pekerjaan ataupun tupoksi mereka. Kemudian berikutnya saya ingin menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah suci bulan Ramadan, bulan puasa Ramadan. Semoga kita diberi kekuatan, ya, kesehatan dalam menjalani ibadah Ramadan. Dan ini tepat sekali temanya ya, sehat berpuasa ya di bulan Ramadan ini. Dan kita harapkan Tadarus Kitab Dimas ini menjadi trademark lah ya ke depan dengan hadirnya teknologi Zoom ini yang nanti akan memberi keberkahan dengan hadirnya bulan Ramadan, mudah-mudahan terus gitu loh. Jadi di luar Ramadan pun juga akan menambah kegiatan Kitab Dimas ini, Tadarus Kitab Dimas ini semakin lebih baik lagi. Dan terakhir saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber di sini. Ada 4 narasumber ya, 4 atau 3 Pak Ino? Ada 3 ya. Mungkin karena 3 orang saya kira nanti waktunya tidak cukup ya, nanti diupayakan lah. Sebab kita juga ingin mendengar bagaimana respon dari para pemirsa, audiens ya, karena ini penting. Dan kalaupun nanti audiens juga ada mengusulkan tema-tema, silakan aja ditulis dalam chatting sehingga mereka bisa menyampaikan apa tema-tema ke depan. Untuk tema hari ini adalah tema yang sangat relevan sekali. Kita beribadah puasa bulan Ramadan di saat ada wabah pandemik corona ya, COVID-19 ini. Dan kita ingin mendengar bagaimana para peneliti ya ini bisa menyampaikan hasil-hasil penelitiannya yang barangkali bisa dicoba dikaitkan lah ya. Saya percaya dengan moderator kita ini Dr. Ahmad Inung ini mampu lah itu untuk memprovokasi ya para narasumber untuk berbicara jauh di luar cakupan penelitiannya. Barangkali itu semua yang bisa saya sampaikan, tidak panjang-panjang. Mari kita buka acara Tadarus Kitab Dimas yang pertama kali ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Pak Direktur. Saya ini sebetulnya saking semangatnya sampai saya tadi malam udah sahur. Taunya pagi ini belum berpuasa. Jadi saya tetap besok akan baru berpuasa. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, sekali lagi saya mengingatkan bahwa ini adalah program Tadarus Kitab Dimas dari Subdit Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Agama Republik Indonesia. Hari ini kita mengangkat satu tema yang luar biasa. Tema ini adalah sehat berpuasa dan selamat dari penyakit. Kita memiliki 3 orang narasumber dan ini nggak tahu kebetulan atau enggak ya, ini semuanya adalah ibu-ibu. Jadi kita perlu belajar bagaimana cara berpuasa sehat dan bisa selamat dari penyakit. Dari 3 orang ibu yang luar biasa, yang sangat hebat. Yang pertama saya ingin menyapa Dr. Flori Ratnasari. Assalamualaikum Ibu Flori. Waalaikumsalam Pak Inung. Sehat ya? Hari ini sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang kedua saya ingin menyapa Ibu Liana. Assalamualaikum Ibu Liana.
Assalamualaikum Ibu Liana. Baik, mungkin Ibu Alhamdulillah. sehat ya, Bu ya? Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Ibu, dan wabarakatuh. ini Ibu yang selalu murah senyum berikutnya. Ini saya nggak tahu ini mau sakit nggak sakit, selalu tampak segar sebetulnya. Kita menyapa ke Dr. Amira. Assalamualaikum Ibu Amira. Waalaikumsalam, Pak Yai. Sehat? Jadi, Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan langsung saja. Jadi begini, yang pertama ini saya ingin memperkenalkan Ibu Dr. Flori. Ibu Dr. Flori ini adalah ahli farmakologi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ibu Flori akan menyampaikan tentang pemanfaatan herbal dalam tata laksana COVID-19 antara harapan dan fakta. Jadi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini luar biasa, ketika vaksin belum ditemukan sampai sekarang ini, belum ada obat yang betul-betul dipastikan secara definitif bahwa itu bisa mengobati COVID-19. Ada sekian banyak eksperimen, salah satunya adalah herbal. Bapak Presiden sampai meminum jamu, kemudian dipublish kemana-mana, kemudian ada juga hotel yang memberikan salah satu layanannya adalah empon-empon. Nah, kita akan langsung ke Ibu Flori. Sebetulnya bagaimana sih dengan pemanfaatan herbal ini, Ibu Flori? Silakan Ibu Flori. Ya, terima kasih kesempatannya Pak Inung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Direktur PPKI Prof. Arskal, kemudian Pak Kasubdit, Bapak Kasih, Bapak Ibu moderator, narasumber lain dan peserta daripada Tadarus Kitab Dimas. Jadi pagi ini saya akan memaparkan mengenai pemanfaatan herbal dalam tata laksana COVID-19. Jadi kalau kita lihat ini memang belum merupakan satu penelitian yang langsung dilakukan di laboratorium atau uji klinik, tapi masih merupakan satu review sistematik yang kita lakukan untuk melihat apakah penelitian mengenai COVID-19 ini bisa dikerjakan di Fakultas Kedokteran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi kalau kita lihat mungkin belakangan ini berbarengan dengan COVID-19 ini begitu marak ya orang memakai semua jenis herbal ya, semua jenis rumput-rumput herbal itu diklaim bisa mengobati COVID-19. Tapi sebetulnya kita harus melihat juga apakah betul-betul semua yang diklaim itu memiliki efikasi atau manfaat seperti yang sudah disampaikan. Jadi sampai hari ini belum ada obat maupun vaksin yang dinyatakan bisa menyembuhkan etiologi daripada COVID-19 tersebut. Jadi yang ada itu baru sekedar uji di dalam sel, uji molekular, atau uji in silico. Uji in silico itu merupakan uji yang dilakukan di dalam komputer untuk melakukan satu permodelan apakah satu bahan aktif itu mampu bekerja atau tidak. Tetapi kalau kita melihat sebetulnya ada dua negara yang sudah terlebih dulu menempatkan herbal ini termasuk atau sejajar dengan terapi seperti antivirus dan obat-obatan yang lain. Yaitu negara yang terlebih dulu mengalami pandemi daripada COVID-19 ini yaitu Cina dan Korea Selatan. Mungkin tadi ada bahannya ya yang bisa dipresentasikan bahwa Cina dan Korea Selatan itu memiliki 7 guideline. Ya, jadi pada slide kedua itu bisa dilihat bahwa Cina memiliki 7 guideline nasional untuk pemanfaatan herbal dalam terapi COVID-19. Itu ada di dalam jurnal terbaru 2020, sementara Korea Selatan memiliki 2 guideline nasional. Artinya adalah bahwa pemanfaatan herbal ini diterima sebagai satu tata laksana yang evidence based di dalam negara Cina maupun Korea. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa dalam 25 publikasi terbaru di tahun 2020 dalam pemanfaatan herbal, itu bisa dilihat di dalam slide ketiga, Cina bahkan sudah menempatkan terapi-terapi herbal itu sesuai dengan stage daripada penyakit. Jadi untuk beberapa stage yang ringan, kemudian yang sedang, bahkan yang serius, itu mereka sudah memberikan obat-obatan yang mampu mengobati daripada COVID-19 yang berasal dari herbal.
Jadi kalau kita lihat di dalam satu rumah sakit di Cina itu sudah dilakukan uji klinik pada 3 pasien yang COVID-19 positif, itu mereka memberikan yang disebut dengan Shufeng Jedu kapsul dengan angka kesembuhan hingga 100%. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa ternyata herbal itu bisa diterima untuk sebagai satu terapi COVID-19. Pada slide ketiga itu kita bisa lihat bahwa Cina sudah lebih dahulu mengidentifikasi bahan-bahan aktif yang diklaim dapat langsung berikatan dengan reseptor ACE2 ya, atau angiotensin converting enzyme, yaitu salah satu reseptor utama yang menjadi pintu masuk daripada COVID-19. Jadi 46 bahan aktif ini dinyatakan dapat menutup reseptor ACE tersebut sehingga COVID-19 tidak akan masuk ke dalam tubuh. Namun kita bisa lihat di dalam slide ketiga ini ada 26 bahan tersebut. Sebagian besar bahan tersebut tidak ada di Indonesia. Mungkin kalau kita lihat hanya ada 2 bahan yang mungkin kita bisa temukan jamak di Indonesia, yaitu Curcuma longa, yaitu kunyit, ya, dan satu lagi adalah Cinnamon ramulus atau kayu manis. Dan sayangnya sampai hari ini di PubMed itu di dalam indeks database untuk publikasi kedokteran, justru jahe atau Zingiber officinale itu belum ditemukan memiliki efek secara spesifik terhadap COVID-19. Jadi ini merupakan satu hal yang menjadi satu basis pemikiran kita bahwa mungkin belum ada yang meneliti atau mungkin juga efeknya belum ditemukan dengan cara ekstraksi yang biasa. Sehingga anjuran untuk meminum empon-empon itu sebetulnya memang harus kita tunjang atau kita dukung dengan penelitian yang paling akhir. Sehingga di sini perlu dilaksanakan satu penelitian di skala yang Indonesia, yang lebih Indonesia, di mana bahan-bahan bumbu, bahan-bahan rempah Indonesia itu harus lebih banyak digali. Jadi seperti misalnya kunyit atau curcuma longa, itu dalam studi in silico, yaitu dalam studi prediksi secara aplikasi atau secara computerized, ditemukan punya kemungkinan untuk mengobati COVID-19 ini, termasuk jahe. Tetapi penelitian secara spesifik mengenai manfaat kunyit terhadap COVID-19 itu belum terdapat banyak di Indonesia. Sehingga di sini kita dapat menjadi satu peluang besar, Pak Inung, bahwa bahan-bahan seperti jahe, kunyit itu harus diteliti lagi untuk melihat efikasinya terhadap COVID-19 dalam konteks tata laksana. Berbeda dengan kalau konteksnya pencegahan ya, pencegahan itu artinya sebelum terkena. Kalau yang ini dalam konteks untuk sebagai terapi. Ya, tapi untuk herbal kayak gini untuk pencegahan selama ini secara medis diakui baik nggak, Bu Dokter? Ya. Baik, jadi ada 2 tahap pemanfaatan herbal di dalam kedokteran, yaitu yang pertama sebagai pencegahan dan sebagai tata laksana. Untuk sebagai pencegahan, ini sudah banyak penelitiannya ya, sudah saya rasa ratusan jurnal yang membicarakan kurkumin, contohnya kurkumin atau bahan aktif kunyit dan temulawak ini memiliki efek menaikkan sistem imun tubuh, kemudian sebagai anti kanker, dan dalam dosis yang tinggi itu juga bisa dapat digunakan untuk membunuh sel kanker. Tetapi ada satu hal dari kunyit atau kurkumin ini adalah kurkumin sebagai bahan aktif dari kunyit itu memang 90% dibuang oleh tubuh di usus. Jadi itu kenapa kalau kita memakai kunyit, kalau kita lihat nggak langsung bisa sembuh. Ya, nggak bisa dalam sekali 2 kali kunyah kunyit kita langsung sembuh. Itu merupakan satu proses panjang karena hanya bisa 10% yang diserap. Kecuali kita yang spesifik langsung ke sel. Oke, Bu Dokter. Ya. Saya kira jelas sekali. Setahu saya memang Kementerian Kesehatan juga sudah sejak lama mengembangkan herbal ini. Cuman memang perlu didorong lebih jauh agar herbal ini tidak hanya bisa dimanfaatkan dalam tahap pencegahan, tapi juga di tahap tata laksana atau bagaimana herbal itu bisa digunakan sebagai obat yang berdampingan dengan obat-obat kimia dalam tradisi medis atau dunia medis.
Saya kira kita sama sekali nggak pernah ini ya, nggak pernah membayangkan bahwa dosen-dosen PTKI memiliki ini ya, memiliki hasil riset yang luar biasa tentang masalah hal-hal kayak begini. Berikutnya saya akan beralih ke baik. Ini rupanya Ibu Liana sedang ada gangguan koneksi saya kira. Saya akan langsung saja ke Ibu Amirah. Ibu Amirah ini, Bu Dr. Amirah ini adalah dosen sekaligus konselor yang certified, yang profesional dari UIN Sultan Syarif Kasim Riau. Bu Dokter, benar ya? Ya. Baik. Nah, kalau kita tadi mendengarkan dari Bu Dr. Flori, bagaimana cara agar kita bisa sehat jasmani, kita akan mendengarkan dari Ibu dokter kita, konselor kita, Ibu Amirah Diniati. Saya selalu kesulitan itu untuk melafalkan Diniati itu karena maunya itu Niati aja gitu loh. Nah, Ibu Dr. Amirah ini dia akan mengajak kita untuk optimis dalam hidup dengan self healing melalui metafor death acceptance. Saya nggak tahu sebetulnya ini apa gitu ya. Nah, lebih lanjut kita akan mendengarkan apa sih yang dimaui dengan metafor death acceptance sebagai self healing untuk menumbuhkan optimisme dalam hidup. Silakan Ibu Amirah. Baik, terima kasih Buya Inung. Tadi nggak mau dipanggil Yai ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Direktur Diktis, Bapak Ibu peserta Tadarus Litab Dimas online, baik itu yang berada di Zoom dan YouTube. Terima kasih atas kesempatan ini. Robi Srahli Sodri wa Yasirli Amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Izinkan saya untuk menyampaikan hasil penelitian dengan judul Optimisme dalam Kehidupan dengan Self Healing Metaphor Death Acceptance. Nah, hampir setiap hari dalam suasana COVID-19 ini kita disuguhkan dengan berita meninggalnya korban dari virus COVID-19 ini. Dan terakhir itu sudah mendekati angka 600 lebih ya, Bapak Ibu ya. Nah, tayangan video pemakaman korban yang meninggal, kemudian uraian, ulasan tak henti-hentinya kita dengar itu di media cetak, media elektronik, dan media sosial. Nah, di satu sisi ini menimbulkan kecemasan bagi masyarakat. Nah, hal ini wajar karena ada seorang pakar bernama Wong dalam tulisannya berjudul Meaning Management Theory and Death Acceptance. Dia mengatakan bahwa semua aktivitas kehidupan manusia ini dibingkai oleh kecemasan akan kematian. Nah, Kastenberg menyatakan bahwa sejumlah komponen yang menentukan dalam pemaknaan terhadap kematian itu antara lain adalah kepastian bahwa kita semua akan mati dan tempat atau konteks terjadinya kematian, waktu kejadiannya kematian, objek, dan beberapa simbol seperti peti mati, mobil jenazah, warna hitam, dan sebagainya. Nah, kalau kita Muslim tentu kita meyakini dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 185 Allah sudah menegaskan bahwa tiap-tiap yang berjiwa itu akan mati. Dan dalam Al-A'raf ayat 34 Allah menegaskan lagi bahwa dalam terjemahannya, dan setiap umat mempunyai ajal, apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau mempercepatnya sesaat pun. Nah, memahami peristiwa kematian bagi seorang Muslim, menurut Komarudin Hidayat yang saya kutip di sini, akan menghasilkan semangat hidup di dunia sehingga ia lebih bermakna bagi semuanya. Nah, kesadaran tentang kematian akan melahirkan sikap optimisme bagi seorang Muslim, bukan ketakutan yang dia buat sendiri. Lebih jauh diharapkan tentu kalau kita memahami bahwa kita akan mati, kita menjadi lebih optimis, lebih produktif, lebih kreatif untuk bisa memaknai hidup kita ini bermanfaat bagi umat. Nah, menariknya, seorang pakar, Neimer, meneliti tentang pemaknaan terhadap kematian, dia menemukan apapun makna yang kita lampirkan dari kematian, itu memiliki implikasi penting bagi kesejahteraan hidup dan menentukan bagaimana kita hidup. Nah, Bapak Ibu, penelitian dilakukan oleh Nathan Dewell dan Roy telah membuktikan dia membagi mahasiswa di salah satu universitas Kentucky tahun 2007
dua kelompok mahasiswa. Mahasiswa pertama itu disuruh untuk mengingat kejadian mereka pergi ke dokter gigi dan kedua-duanya diberikan satu kata yaitu Joe. Dan kelompok yang kedua itu disuruh untuk mengingat bahwa mereka akan mengalami peristiwa kematian. Nah, yang menariknya adalah kelompok yang kedua itu mengidentikan kata Joe dengan kebahagiaan dan kesenangan. Nah, sementara di kelompok yang pertama itu membayangkan bagaimana rasa sakit, penderitaan. Nah, ini memberikan pemaknaan bagi kita bahwa dengan kita membayangkan dan memahami peristiwa kematian justru memberikan sistem kepada otak kita bahwa kita mencari upaya untuk bahagia. Dan mengingat kematian cenderung menghasilkan respon kognitif dan perilaku yang kuat dan tidak ada ternyata respon emosional. Nah, oleh sebab itu, ini menarik bagi saya untuk melakukan penelitian. Saya melakukan eksperimen kepada mahasiswa dan ibu-ibu majelis taklim, bagaimana mendesain ini menjadi sebuah teknik yang disebut dengan metafora death acceptance. Nah, Bapak Ibu, dalam kesempatan ini, saya ingin melakukan dan mencobakannya bagi kita semua, dan ini sangat sederhana. Yang pertama adalah dimulai dengan kita melakukan relaksasi sederhana terlebih dahulu. Pertama, tarik nafas dalam-dalam, relaksasi dengan menarik nafas dalam-dalam melalui hidung, lalu kemudian mengeluarkannya melalui mulut. Bagaimana kalau kita lakukan bersama dalam waktu yang singkat ini? Bisa kita melakukan bersama ya, kita lakukan bersama-sama ya. Ya, baik. Mari kita coba lakukan. Tarik nafas dalam-dalam. Oke, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Ya, rasakan udara penuh di dada, dan keluarkan melalui mulut. Oke, Bapak Ibu, rasakan ketika udara itu masuk, beban-beban di dada dan sesak yang ada di punggung kita itu keluar seiring dengan keluarnya udara melalui mulut. Mari kita ulangi sekali lagi, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung. Ya, keluarkan melalui mulut. Oke, ketika ada rasa rileks dan tenang, saya minta kepada Bapak Ibu untuk menutup mata dan mengikuti instruksi yang saya sampaikan, dan ini bisa dilakukan sendiri di rumah. Mari tutup mata dalam keadaan yang rileks. Bayangkan sekarang Bapak dan Ibu saya bawa ke suatu tempat. Bayangkan sekarang kita berada pada satu tempat yang sangat tenang, indah. Bapak Ibu pergi mungkin ke pantai, angin semilir bertiup, Bapak Ibu membawa keluarga, ada suami, ada istri, ada anak, ada ayah ibu, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, ya keluarkan melalui mulut. Oke, dalam keadaan yang rileks, bayangkan dengan suasana yang sangat tenang dan indah, tiba-tiba Bapak Ibu bertemu dengan seseorang. Dia menamakan dirinya Malaikat Israel. Dia ini bicara dengan Bapak atau Ibu bahwa Sang Khalik, Tuhan kita, ingin bertemu dengan Bapak Ibu. Bayangkan sekarang, dalam keadaan Bapak Ibu bersama keluarga, jasad dan roh Bapak Ibu berpisah, Bapak Ibu tidak bisa bernegosiasi dengan Malaikat Israel, Bapak Ibu pergi, tapi Bapak Ibu mendengar apa yang disampaikan oleh keluarga yang ada di sekitar Bapak Ibu. Mereka berkata-kata, mereka menceritakan apa saja perbuatan, tingkah laku, sikap yang telah pernah Bapak Ibu lakukan selama ini. Bapak Ibu ditarik ke atas oleh Malaikat Israel, bayangkan Bapak Ibu. Lalu kemudian Malaikat Israel bilang, Allah tidak jadi memanggil. Bapak Ibu akan dikembalikan kembali ke jasadnya, tarik nafas dalam-dalam melalui hidung, iya, keluarkan melalui mulut. Sekarang bayangkan kondisi Bapak Ibu kembali seperti semula, roh dan fisik Bapak Ibu telah menyatu dan kembali berada di sekitar keluarga Bapak Ibu. Nah, kita hidup lagi ini ya, kita hidup lagi ceritanya ya. Nah, ini berakhir, teknik ini berakhir. Nah, sekarang poinnya adalah ketika kita menyadari bahwa proses kita
dipanggil, lalu kemudian orang-orang di sekitar kita melihat kepergian kita tadi dan kita mendengar apa yang mereka sampaikan, ucapan-ucapan, hal-hal positif itu adalah hal yang perlu kita pertahankan. Tetapi ketika ucapan-ucapan perkataan mereka tentang hal-hal negatif kita, itu adalah poin yang harus kita evaluasi dan harus kita rubah. Nah, Bapak Ibu, teknik ini sangat sederhana dan bisa kita lakukan, dan ini sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW bahwa manusia yang cerdas itu adalah manusia yang selalu mempersiapkan dirinya untuk kematian dan selalu berusaha untuk mengisi hidupnya dengan hal-hal yang positif. Nah, ternyata ini Buya Inung, ternyata ini tidak hanya di dalam ajaran agama Islam loh, Buya Inung. Kita bisa temukan informasi dari BBC itu menemukan bahwa agama Buddha, tepatnya di Thimphu, Tibet, Bhutan, itu ada satu tradisi masyarakat di sana yang melakukan ritual mengingat kematian 5 kali dalam sehari. Dan ternyata masyarakat di sana adalah the most happiness people in the world. Mereka menjadi masyarakat yang sangat bahagia dan sedikit sekali tingkat kejahatan terjadi di sana. Mengapa kita tidak sebagai umat muslim menerapkan hal ini? Dan dalam Ramadan ini adalah kesempatan bagi kita, apalagi stay at home, banyak waktu yang bisa kita gunakan di rumah, sehingga ini bisa menjadi salah satu self healing kita ketika menyikapi banyak berita tentang kematian dari COVID-19. Baik, iya. Barangkali Baik, Bu demikian, Amira. terima kasih, Pak. Terima kasih Bu Amira. Saya dulu ketika di pesantren saya selalu teringat dengan pesan para kiai saya bahwa sebaik-baik rumah itu adalah rumah yang dibangun di dekat makam. Saya baru tahu penjelasan ilmiahnya bahwa ternyata metafor death acceptance itu bisa menumbuhkan optimisme dalam hidup kita. Oke, terima kasih Bu Amira. Nanti kita akan kembali pada Ibu lagi. Saya sekarang ingin memanggil Bu Liana. Apakah Bu Liana sudah tersambung dengan baik, Ibu Liana? Assalamualaikum Bu Liana. Ya, waalaikumsalam Pak warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Liana. Ibu Liana, saya perkenalkan Ibu Liana ini adalah dosen biologi dari UIN Wali Songo Semarang. Jadi kita tadi agak zigzag. Kita pertama berbicara tentang herbal untuk keselamatan jasmani kita. Kemudian kita menukik ke dalam, ke rohani. Kita akan kembali yang lebih sangat praktis dalam menghadapi COVID-19 ini. Bu Liana ini beliau ini memiliki satu penelitian tentang batang kecombrang yang dimanfaatkan sebagai sabun alamiah untuk pencegah virus. Saya persilakan Ibu Liana sekitar 5-10 menit. Saya persilakan Ibu Liana. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamu ala asrafil maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Bu Liana bisa mencari tempat dengan koneksi yang lebih bagus enggak ya? Baik, saya kira kita mencari. Oke, ya. Yang bagus, Pak. Ya. Silakan Bu Liana. Lanjut. Ya. Ya. Baik. Ya, segala puji bagi Allah seru kalian bahwa kita diberi nega pada pagi hari ini yang halo Bu Liana, halo Bu Liana. Dan salam tidak lupa Nabi Muhammad. Saya kira koneksinya Bu Liana sangat poor, sangat jelek karena kita nggak bisa mendengarkan suara Bu Liana. Bisa di mute dulu Bapak Rohul. Terus?
Baik, Bu Liana, nanti kami akan bergabung dengan Bu Liana kembali. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, setelah kita mendengarkan Ibu Dr. Flori dan Ibu Dr. Amira, sekarang waktunya bagi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian untuk bisa bertanya secara langsung pada dua orang narasumber kita. Caranya adalah klik di bawah di partisipan dan raise hand. Nanti saya akan menunjuk siapa yang bisa bertanya. Bagi bapak-bapak ibu-ibu yang ada yang gabung di channel YouTube, Pendis channel YouTube, bapak ibu bisa menulis pertanyaan yang ada di sana. Nanti itu semuanya sudah akan kami bisa baca di sini. Baik, ada yang mau bertanya? Saya persilakan. Ada yang bisa kalau mau bertanya silakan raise hand. Saya akan memilih di antara bapak ibu-ibu semuanya untuk bertanya. Ya, saya sudah raise hand baik. di aplikasi. Ya, yang pertama Ibu Nina Nurmila. Mbak Nina ini dari Bandung kan ya? Dari Bandung, Teh? Ya. Baik. Silakan Mbak Nina. Ibu Profesor Nina. Silakan. Terima kasih. Sehat ya? Alhamdulillah, terima kasih Bang Inung. Senang sekali apresiasi yang tinggi ya atas pengajian Litas Dimas ini. Saya mau bertanya kepada Ibu Dr. Flori, itu kan kunyit, kayu manis, temulawak itu bisa dijadikan sebagai prevention ya, ataupun prevention untuk penanggulangan COVID. Cuma mungkin kita perlu diberitahu misalnya tentang pengolahannya, kemudian takarannya yang baik, dan kemudian supaya tidak terlalu pahit gitu. Pokoknya bisa diminum dengan enak, juga bisa bermanfaat. Terus berapa kali kita harus minum? Terima kasih. Itu saja. Baik, Bu Nina. Ada yang lain? Sebelum saya kembalikan, Bu Flori, saya juga mendapatkan kiriman pertanyaan yang persis. Itu juga dari seorang ibu yang ada di Surabaya. Namanya ini Ratna, dari Ibu Ratna dari Surabaya. Ibu Ratna ini juga seperti itu. Salah satu hal yang membuat dia selalu enggan untuk mengkonsumsi jamu adalah karena rasanya. Gitu. Nah, kalau melihat atau mendengarkan paparan dari Ibu Dr. Flori tadi itu, ternyata herbal itu penting sekali, baik sebagai pencegahan maupun tata laksana jika yang level kedua atau yang di tata laksana ini sudah melalui uji coba yang sangat profesional seperti yang diterapkan di Cina dan Korea Selatan. Ibu Flori bisa langsung memberi tanggapan, silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya Prof. Nina dari Bandung dan Bu Ratna dari Surabaya. Jadi berkaitan dengan bagaimana sih menyediakan bahan-bahan herbal itu untuk terapi. Yang pertama perlu diingat bahwa untuk sesuatu hal yang sifatnya pencegahan memang harus diminumnya jangka lama ya. Jadi tidak bisa langsung satu kali. Jadi ini biasanya mungkin sudah kita kenal ya dengan metode perebusan ya, kemudian dengan menggunakan bahan selain metal ya. Biasanya direbusnya itu kalau herbal itu biar tidak merusak bahan aktif menggunakan gerabah ya, jadi tidak menggunakan metal. Dengan perebusan saja sebetulnya sudah cukup, tapi memang dilakukan dalam waktu yang secara rutin. Jadi artinya misalnya pagi sore, pagi sore, pagi sore. Tetapi untuk tatanan yang terapi, misalnya yang berkaitan dengan di Cina, itu memang harus ada dosis. Jadi ada dosis, ada takaran berapa gram. Nah, ini biasanya bisa dibeli dalam bentuk suplemen. Jadi daripada kekurangan dari proses merebus ini, rebusan orang itu beda-beda ya. Ada yang memasukkan air banyak, ada yang memasukkan air sedikit. Jadi dianjurkan untuk lebih terukur digunakan yang bentuknya dalam suplemen ya. Jadi sudah dalam bentuk kapsul. Jadi kalau kita lihat itu sebetulnya di toko-toko online ataupun di toko-toko herbal, mereka itu sudah memiliki sediaan-sediaan yang isinya itu sudah dalam bentuk ekstrak. Dan ini lebih memudahkan untuk kita dalam meningkatkan compliance ya, apalagi
tadi problem yang disampaikan oleh Bu Ratna adalah bau ya, bau dan rasa ya. Saya sendiri mencoba. Jadi memang caranya dengan memberi tadi ya suplemen atau dengan merebus sederhana. Jadi seperti itu. Baik, Bu Ratna, saya perlu informasikan pada bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Satu, nanti bapak-bapak, ibu-ibu semuanya yang menginginkan sertifikat, silakan mengisi pendaftaran di Google Form, karena begitu mengisi pendaftaran, mengisi form yang ada di sana, maka secara otomatis akan tercetak, akan sudah terrecord sertifikatnya, dan begitu selesai akan langsung terkirim ke email masing-masing. Itu yang pertama. Banyak sekali juga yang bertanya apakah bisa mendapatkan kopi dari materi yang dipaparkan di sini. Materi-materi yang dipaparkan di sini akan setelah ini akan diterbitkan baik di websitenya Kemenak maupun di arahim.id. Arahim.id ini bisa dikatakan sebagai media partner dari Tadarus Litab Dimas yang akan mengunggah semua materi yang disampaikan oleh narasumber yang ada di sini. Ada juga yang ingin bertanya Bapak Kadir. Bapak Kadir, apakah Bapak Kadir bisa saya nggak tahu apakah Bapak Kadir ada di Zoom ini. Kalau ada di Zoom, saya persilakan untuk di unmute Bapak Kadir. Bapak Kadir mau bertanya? Ya, terima kasih Pak Ahmad. Oh, oke, silakan Bapak Kadir. Saya ingin bertanya ke Bu Floria. Bapak Kadir dari mana Bapak Kadir? Dari UIN Jakarta Pak. Oh, Prodi Pendidikan Matematika UIN Jakarta. Oke, baik. Ya, saya tidak banyak menguasai ya tentang kedokteran, tapi yang ingin saya lihat itu bagaimana aspek metodologinya ya tentang apa namanya tadi herbal itu. Kan banyak riset-riset terdahulu yang Ibu sampaikan tadi. Ada nggak sekedar kajian meta-analisis misalnya untuk melihat peluang bahwa memang virus itu secara kimiawi ya atau secara apa gitu punya kaitan logis dengan upaya memberantas virus, termasuk mungkin virus COVID. Nah, saya tadi melihat Ibu belum menjelaskan misalnya aspek metodologisnya. Apakah riset ini survei atau seperti meta-analisis atau data-data yang dikumpulkan. Dan ini kan harus ada apa namanya minimal dua atau ya, ada evidence teoritis dan evidence empirisnya. Saya kira itu Bu, mohon mungkin ada. Oke. Ya. Terima kasih Pak Gadir. Ini sama-sama dari UIN Jakarta, tapi karena memang kita sedang terpenjara di rumah masing-masing, jadi nggak bisa bertemu. Kita sekali lagi terima kasih kepada Subdit karena pada akhirnya bisa memfasilitasi kita untuk saling bertemu dan bisa melepaskan kekangenan untuk melihat wajah masing-masing. Saya persilakan Ibu Flori untuk menjawab ini. Sebetulnya metodologinya apa sih? Jangan-jangan ini nggak ada metodologi kali? Kayak penjual jamu aja jangan-jangan. Ya, silakan. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Kadir. Ya, betul sekali. Yang saya kerjakan ini memang masih merupakan satu review sistematik, mengingat bahwa pandemi ini baru mulai di bulan Desember ya. Jadi nomor satu bahwa kecepatan virus ini dalam morbiditas dan mortalitas, angka kematian itu lebih cepat dari penemuan obatnya. Sehingga hari ini belum ada yang mengeluarkan uji klinik dengan tepat ataupun meta-analisisnya. Kemudian yang kedua itu adalah berkaitan dengan fasilitas. Tidak semua fasilitas riset itu bisa langsung melakukan uji obat herbal terhadap virus. Di Indonesia ini mungkin satu-satunya tempat yang mampu melakukan itu hanya IHV CBUI Universitas Indonesia dan Laboratorium BSL 3 LIPI. Jadi kemarin kita sudah mengupgrade laboratorium FK ini untuk mampu mengerjakan, tapi mungkin baru menunggu waktu ya karena akan diupgrade menuju BSL 2. Karena kalau kita bermain dengan virus corona ini, niatnya mau neliti itu terhirup sendiri ya, satu kampus itu bisa di lockdown semua. Jadi sekarang alhamdulillah kita sedang berupaya menaikkan menuju BSL 2 dan pada saat ini memang
tim peneliti kami itu sedang memilah-milah satu persatu ya untuk bisa masuk ke dalam studi lab dan uji klinik. Sementara kalau uji klinik ini memang kemarin metodologi uji klinik belum bisa banyak kita lakukan karena memang ada satu resiko besar ya kalau kita bertemu pasien itu tertular. Jadi memang tawaran kemarin itu adalah menggunakan rumah sakit haji Jakarta yang di sana juga ada banyak, bukan banyak, ada beberapa pasien COVID-19. Tapi tadi sebelum menuju ke uji kliniknya, sebelum menuju ke uji laboratoriumnya, nah kita melakukan review sistematik bahan-bahan herbal yang mungkin punya potensi peluangnya. Tetapi sayangnya memang bahan herbal yang diidentifikasi melalui molekular docking atau in silico method itu memang sudah mendapatkan 46, tapi itu baru proyeksi secara aplikasi komputer. Jadi kita belum bisa melihat di dalam selnya saja. Dan sebagian besar herbal itu memang tidak bisa kita temukan di Indonesia. Jadi sebagian besar tanaman-tanaman Cina yang harus kita beli di Alibaba. Belum ada yang meneliti kunyit, ya, temulawak, temu ireng, jahe, kunci, ya, temu kunci, temu dan lain-lain, semua temu-temu itu ya, itu belum banyak diteliti kalau dilihat di dalam PubMed. Jadi kalau kita lihat herbal dan COVID itu baru ada sekitar 25 publikasi penelitian terbaru selama tahun 2020 Januari sampai Maret. Begitu mungkin ya Pak Kadir ya. Baik, terima kasih Bu Flori. Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, ini banyak yang bertanya bagaimana caranya mengisi Google Form. Google Form baru bisa diisi setelah pukul 11.30. Jadi nanti begitu diisi, kemudian langsung akan ada kopi dari sertifikat yang akan bisa dikirim langsung ke email masing-masing. Saya akan ke Ibu Amirah. Ibu Amirah. Ya, Buya. Ada satu penelitian tentang menghubungkan antara fear and death, jadi antara ketakutan dengan kematian. Jadi ada 3 kelompok sebetulnya, orang yang sangat percaya bahwa ada kehidupan afterlife. Mereka biasanya tidak memiliki ketakutan terhadap kematian. Ada juga orang yang justru sama sekali nggak percaya dengan adanya kematian, life after death, itu juga biasa-biasa aja. Justru yang mereka ketakutan adalah yang imannya tanggung-tanggung ini. Percaya nggak ya setengah, nggak percaya juga setengah-setengah, ya, itu ketakutan. Ada nggak sih kaitannya dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Bu Dr. Amirah? Oke, saya belum meneliti sampai sejauh itu mengelompokkan responden pada 3 klasifikasi seperti ini, Bu ya. Namun dengan fenomena COVID-19 kita disuguhi dengan berita setiap hari, ada yang meninggal, kemudian ritual bagaimana SOP penguburan jenazah akibat COVID ini membuka mata bagi semua orang bahwa kematian itu ada hal yang pasti gitu. Dan kita tinggal menunggu saja. Nah, ini pembelajaran penting bagi semua orang pada hari ini untuk bisa mengintrospeksi diri. Nah, mungkin ke depan akan ada penelitian terkait dengan pertanyaan dari Buya ini untuk mengelompokkan orang yang betul-betul yakin tentang akhir dari kehidupan atau mungkin separuh-separuh iman ini nanti akan saya lakukan. Terima kasih nih Buya idenya. Ya, terima kasih Ibu Amirah. Saya ingin mencoba ngecek apakah Ibu Liana sudah bisa tersambung dengan baik. Saya minta Mas Rahul sebagai admin host untuk Bu Liana. Assalamualaikum Bu Liana. Saya. Oke. Saya monitor, Pak. Ya, oke, terima kasih. Ibu Liana, kita masih ada waktu yang sangat cukup. Saya memohon kepada Ibu Liana untuk memaparkan sebetulnya itu batang kecombrang itu gimana sih bisa menjadi pencegah virus alami itu? Halo? Ya. Baik, terima kasih Pak moderator, para pemirsa di seluruh Nusantara. Kembali kepada penelitian saya yang berjudul apa
kecombrang nama ilmiahnya Edlengira, nama daerahnya macam-macam. Ada yang itu sejembuan famili Singibraceae dan untuk ternak. Itu apa ada gambarnya. Halo Pak. Halo, kami susah sekali untuk mendengarkan. Ada PowerPoint-nya saya. Kalau ada PowerPoint-nya, Ibu Liana bisa nge-share di situ. Saya persilakan. Ya. Kalau Ibu Liana ada PowerPoint, ada materi. Saya sudah kirim ke Pak Abroul. Oke. Ya. Pak Abroul, Pak. Pak Abroul. Ya. Silakan Bapak Abroul, ini udah ditampilkan nih, udah ditampilkan. Ya. Ya. Lanjut Pak, dibuka saja itu. Lanjut Pak Rahul. Dibuka saja. Lanjut Pak Rahul. Oke, lanjut Pak Rahul. Oke. Pak Rahul, ya lanjut lagi combrangnya. Oke, ini. Ya. 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 Nah, penelitian ini bertujuan untuk membuat sabun cair dari batang kecombrang. Batang kecombrang itu belum di daerah lain itu dari seterusnya. Kemudian tahapan penelitian 3 perlakuan dan 3 kali ulangan. Halo, bisa didengar Pak? Ya. Halo, dengar? Ya, mendengar Bu Liana, tapi sekalipun agak terputus-putus. Ya, yang terakhir ini sangat jelas. Yang terakhir ini. Ya, dengar. Hanya ada 2 macam. Ya. Karena bisa dilakukan oleh siapa saja, memamerkan lalu direbus masing dan 500 serta kemudian direbus antara 15 sampai. Penelitian kedua itu dilakukan di sini untuk menimbulkan busa yang lebih banyak. Nah, tahapan membuatnya itu ada gambarnya Mas Abroul, bisa dilihat. Next. Busa dari hasil sabun batang itu ada gambarnya. Dilanjutkan itu. Nah itu pas ada tangan. Nah, ada tangan itu busa lembut yang ditimbulkan oleh batang kecombrang. Kemudian hasilnya bagaimana dari penelitian ini? Oke, langsung kita ke hasilnya hasil ya. 6 produk. Namun yang paling disukai itu hasil itu yang paling disukai produk nomor 1 dan nomor 4. Kenapa? Karena setelah pencucian kesat dan aromanya tidak ada penambahan. Nah, berdasarkan penelitian sabun cair dari ekstrak kecombrang itu dilakukan oleh beberapa peneliti. Misalnya Handrayani, Aryani, dan Indra itu menunjukkan bahwa ekstrak bunga kecombrang mampu menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus. Oke. Semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin besar kemampuannya dalam menghambat bakteri. Kecombrang merupakan salah satu tanaman rempah dan obat yang memiliki potensi sebagai antioksidan dan antibakteri. Menurut Sri Sugiyarti Samsuhidaya dan Joni Ria. Dalam bukunya Inventaris Tanaman Obat Indonesia edisi 1, ya, kecombrang dapat dijadikan sebagai bahan pembuatan sabun.
antibakteri dengan memanfaatkan kandungan kimia di dalamnya, yaitu saponin seperti dan terpin sebagai aromaterapi. Dengan cara mudah dan dalam skala rumah tangga. Hal ini dan lebih bernilai ekonomi. Oke, Bu Fitokimia Liana. atau Yuk. kandungan saponin, tanin alkaloid, dan antol. Lanjut. Nah, yang terakhir itu adalah produknya. Kesimpulannya, penemuan kesimpulannya. sabun kecombrang ini berharap bermanfaat bagi masyarakat untuk mencegah, meningkatkan daya tahan tubuh, kulit dari bagian luar, terutama serangan virus corona. Untuk uji virus coronanya sebenarnya belum ada, tetapi dari hasil referensi itu sudah menunjukkan bahwa kecombrang berkhasiat untuk antibakteri. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Liana. Itu di belakang gambarnya. Ya, saya kira gagasan atau riset yang diangkat oleh Bu Liana itu luar biasa, menarik. Sayang sekali bahwa suara Bu Liana tertangkap di kami terputus-putus. Tapi sebetulnya gagasan secara keseluruhan bisa sepenuhnya dengan baik kami tangkap karena dibantu dengan slide yang di-share oleh Bapak Rohul. Terima kasih Bapak Rohul yang ganteng dan baik sekali. Saya ingin kembali ke Ibu Ratna, Bu Flori. Kadang-kadang dipanggil Bu Ratna, kadang-kadang Bu Flori. Bu Flori, kalau jadi apa sih sebetulnya yang dilakukan oleh Bu Liana ini, termasuk kategorinya pencegahan kan ya? Bukan kategori di level tata laksana, di mana sejak tadi dikatakan bahwa di level pencegahan itu pemanfaatan herbal sudah sangat lama dilakukan oleh bangsa Indonesia. Bisa Bu Flori bisa memberi komen tentang masalah ini? Ya, baik, terima kasih Pak Yai. Jadi menarik sekali ya punya Bu Liana ini. Walaupun kalau kita lihat di hasilnya sebetulnya kan ujinya baru di Staphylococcus ya. Jadi klaim dari sabun tersebut memang baru bisa sebagai antibakteri. Tentu tadi yang seperti saya sampaikan sangat sulit kalau hari ini kita mau langsung melihatnya ke dalam virus coronanya karena fasilitas laboratoriumnya harus BSL 3. Tetapi ada satu cara yang menggunakan representasi silang, artinya. Bu Flori, halo. Saya mau ini. Itu ada nggak? Karena ini penting. Ada nggak perbedaan antara antibakteri dengan antivirus? Jelas beda Pak Yai. Jadi kalau bakteri itu lebih ke arah golongan-golongan tadi ya bakteri. Kalau virus ini kesulitannya adalah bahwa virus itu kan menggunakan satu rRNA atau DNA dan dia sangat mudah bermutasi. Jadi menemukan terapi untuk virus itu jauh lebih sulit daripada menemukan terapi untuk antibakteri. Tetapi tadi khusus sabunnya Bu Liana itu sebetulnya kita tidak perlu langsung menggunakan corona. Resikonya terlalu besar menginfeksi satu kampus ya. Jadi bisa digunakan dengan uji E. coli. Jadi E. coli itu kuman yang paling sulit dibunuh. Jadi kalau sudah bisa membunuh E. coli itu biasanya berarti dia sudah dapat digunakan sebagai antivirus. Jadi ini bisa jadi satu peluang ya kalau sudah ada uji lengkapnya termasuk uji E. coli. Otomatis Bu Liana bisa menggunakannya sebagai sabun maupun hand sanitizer ke depannya dari bahan kecombrang ini. Jadi tidak perlu langsung ke virus coronanya, tapi bisa menggunakan tadi uji E. coli dan itu biasanya dipakai oleh banyak laboratorium. Baik, luar biasa Ibu Flori. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, hari ini kita membuktikan bahwa kita memiliki 3 narasumber yang luar biasa, yang andaikan mereka melakukan riset gabungan, itu akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Bu Liana sebagai ahli biologi akan diperkaya dengan analisis dari ahli farmakologi, di mana kesehatan jasmani ini perlu diperdalam oleh kesehatan rohani. Salah satunya dengan cara menerima realitas kematian. Karena hanya dengan itu maka kehidupan kita menjadi optimis. Bukannya seperti itu?
Saya mengucapkan terima kasih Bu Amira, saya mengucapkan terima kasih Bu Flori, saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Liana, saya mengucapkan terima kasih kepada semuanya. Waktu kita sudah habis, tapi jangan khawatir, kita akan tetap bisa bertemu selama Ramadan ini untuk melakukan Tadarus Litab Dimas setiap hari Selasa dan hari Kamis di jam yang sama, 10 sampai 11.30. Dan saya ingin menyatakan bagi kawan-kawan yang menginginkan sertifikat, silakan mengisi di Google Form yang sudah disiapkan oleh panitia. Ini adalah waktu bagi kawan-kawan semuanya untuk bisa mengisinya. Nanti akan langsung segera di send by mail ke email pribadi. Itu yang pertama. Yang berikutnya, Bapak Ibu semuanya, jika menginginkan materi ini secara lengkap, baik dalam bentuk PowerPoint maupun lebih-lebih yang dalam bentuk ini, terutama dalam bentuk artikelnya, ringkasan artikelnya, bisa diambil, bisa dilihat di arrahim.id dan juga saya kira di website Kemenak. Itu akan bisa diambil di sana. Saya kira seperti itu. Saya mengawal untuk pertemuan pertama kita pada hari ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Bapak Kasubdit, pada Bapak Kasih, pada ketiga orang narasumber keren kita, dan Bapak-Bapak Ibu semua yang sudah tergabung pada Tadarus Litab Dimas kita kali ini. Sampai jumpa di sekarang hari Kamis kan? Sampai jumpa di Selasa depan. Saya akhiri. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ditambah ini Pak Kasubdit, jangan 100 satunya. Saya siap. Mau tanya Bu Flori ini. Mbak Amira. Ya.